حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya pantun yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu pantun seputar huruf beserta contoh-contohnya dan hukumnya. Tafadhal. Ayo. Kaina amsi haitsu wasakinu wasakinu kam Nah, barakallahu fiik, kita lanjutkan. Qala syarih wa sabahullah. Halaman yang berikutnya itu halaman yang ke-103. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kembali menjelaskan yang berikutnya. Wa hal naqul yadribna limadha bunya al-sukun. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasannya hukum asal mabni itu mabniun ala sukun. Sehingga enggak usah nanya kenapa kok mabni ala sukun, enggak usah nanya. Paham? Nah, karena dia hukum asalnya seperti itu. Antum nanya, ayo na'am barakallahu fiik. Kita nanyakan kalau ada yang mabni tapi tidak di atas sukun, ditanyakan kenapa? Seperti darabu. Darabu kenapa kok dikatakan fi'il madhi mabni ad-dhamm litisalihi bi wawil jamaah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, wa hal naqul yadribna limadha bunya ala sukun. Nah, sekarang apakah kita perlu mengatakan yadribna kenapa kok mabni ala sukun? Ya enggak? Yadribna kan fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Apakah perlu kita mengatakan kenapa kok mabni ala sukun? Al jawab la. Jawabannya enggak perlu. Kenapa? Fala hajah lit ta'lil, enggak butuh lagi untuk mencari alasannya. Ta'lil alasan. Nah, kenapa? Karena itu hukum asalnya. Li'anahul asl, dikarenakan itu hukum asalnya. Na'am, kata beliau. Iya. Laka antaqul fiya ru'na. Kata beliau, na'am, iya. Boleh bagimu, laka itu lamnya lam ibahah. Boleh bagimu, artinya itu. Na'am, boleh bagimu antaqula untuk mengatakan fiya ru'na pada contoh ya ru'na, limadha bunya aslan. Kenapa dia barakallahu fiik dimabnikan secara asalnya? Wa huwa mudhari'un, padahal dia mudhari'. Ma'anal mudhari'a mu'rabun, bahwasanya bersamaan fi'il mudhari' itu an mu'rab. Taqul, kenapa kok dimabnikan secara asalnya ru'na? Taqul, kamu katakan litisalihi binun niswah, dikarenakan dia bersama nun niswah. Nah, sekarang pertanyaannya itu barakallahu fiik, bukan kenapa mabni ala sukun, tapi kenapa mabni gitu loh. Nanyanya gitu nanya. Kalau kenapa mabni ala sukun enggak usah nanya, karena hukum asalnya mabni ala sukun. Tapi nanyanya kenapa ya ru'na itu mabni gitu. Paham? Ewa. Lakin limadha bunya ala sukun, akan tapi kenapa dia itu dimabnikan atas sukun? Naqul hadza huwal asl, karena itulah yang hukum asalnya. Walihada fala yu'allal al-mabni ala sukun. Oleh karena ini enggak perlu dicari alasannya, yu'allal dicari alasannya. Mabni ala sukun itu kenapa?
Walihada, oleh karena ini fala yu'allal, maka enggak perlu dicari alasannya mabni al sukun itu kenapa. Mafhum? Nah, yang perlu kita katakan ya ru'na kenapa mabni gitu. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Mabni atas apa? Atas sukun itu. Qaluhu wa minhu, ucapan beliau wa minhu di antaranya. Wa minhu itu berarti min tab'idiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fi, di antaranya mabninya apa saja? Ai minal mabni, nah barakallahu fiik, di antara yang mabni, karena yang mabni kan banyak sekali, di antaranya wadhu fathin wadhu kasrin wa dhamm, ya, yang dia itu mabni al fathi atau mabni al dhammi atau mabni al fathi atau al kasri, yakni wadhu dhammin maksudnya adalah yang dia itu memiliki dhamm, maksudnya mabni al dhamm, idzan minhu maftuhun wa maksurun wa matmumun. Jika demikian berarti di antaranya ada yang di fathah, di kasrah dan di dhammah. Cuman gini, dalam masalah i'rab itu pun para ulama memberikan arahan agar dicocokkan mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau antum i'rab seperti ini. Misalkan na barakallahu fik min, misalkan apa buat aina. Aina ism istifham mabniun 'alal fathi. Jangan 'alal fathati. Karena mabniun mudzakkar, sehingga cocokan mudzakkar dan mudzakkar mabniun 'alal fathi. Faham? Nah, beda ketika itu mengi'rab misalkan muslimani, al-muslimani ismun marfu'un wa 'alamat rafihi al-alif niyabatan 'anid dhammati, bukan 'anid dhammi. Mafhum? Yang muannas mudzakkar. Itu cocokkan biar serasi dan juga na barakallahu fik indah serta bagus susunannya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fik. Qaluhu ka'aina misalun alladhi nam lidil fathi. Contohnya yang dia itu memiliki fathah. Maksudnya adalah mabniun al fathi. Wa misl aina nam, dan contohnya yang seperti aina, kaifa, wa laita, wa la'alla, wa inna. Itu semuanya huruf atau bukan? Huruf. Nah, barakallahu fiik, itu semuanya huruf. Aina ana katakan ism istifham karena aina ada yang ism istifham juga. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Karena ini cuma disebutkan ini yang kira-kira apa? Yang beliau sebutkan ini contoh yang mabni. Faham? Contoh yang mabni, tidak mengharuskan dia itu huruf. Paham belum? Bisa dipahami? Contoh yang disebutkan sini itu tidak mengharuskan contohnya itu huruf, cuman contoh yang mabni. Aina kan ism istifham ya enggak? Tapi mabni al-fath kan itu. Tapi huruf atau isim? Isim. Aina anta ya akhi? Ana fil masjid. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi sedang kita bahas seputar huruf. Selesai clear, kemudian pembahasan berikutnya adalah hukum asal mabniun ala sukun. Pembahasan berikutnya, mabni itu apa saja sih? Mabni atas sukun, kemudian atas apa saja? Nah, ternyata ada mabniun al fathi, mabniun al kasri, mabniun al dhammi. Nah, contoh-contohnya di situ. Paham? Jadi contoh itu bukan contoh huruf aja ya. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Bahkan di situ kalau kita perhatikan isim kan? Nah, seperti itu. Dan yang contohnya seperti aina, kaifa. Isim atau bukan kaifa? Abdurrahman? Isim. Walaita. Nah, walaita huruf, wala'alla huruf, wa inna huruf ila akhirih. Qaulu amsi misalun lidil kasri, contoh yang dia itu mabniun ala kasri. Walihara taqul sakantu 'indaka amsi. Aku tinggal di sisimu amsi kemarin. Paham ya? Naam. Fasakantu fi'lun fa'ilun, jelas sakantu fi'il dan fa'il. Sakan fi'il madhi mabniun al-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniun al-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Wa 'inda darfun. Darf apa indani? Darfuz zaman atau darful makan? 'inda darful makan. Naam, darful makan mansubun ad-dharfiyah al-makaniyah wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Naam. Wa illa kalau antum i'rab sempurna kan kafan dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa amsi dzarfuz zamanin, kalau amsi kan kemarin
menunjukkan waktu atau tempat amsi ihsan? Waktu berarti darfuz zaman. Darfuz zamanin mabniun ala kasri fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Ya udah antum hafal dulu gitu ya. Darfuz zaman mabniun ala kasri fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah. Wa taqulu masalan, dan aku katakan sebagai contoh, ata amsi wal mataru yanzil. Ini kalau antum artikan dia yang datang, berarti apa? Dia telah datang kemarin dalam keadaan hujan turun. Faham? Dalam keadaan hujan turun. Tapi kalau yang datang itu kemarinnya, waktunya, ata amsu, paham ya? Nah, kemarin telah datang dalam keadaan hujan turun, berarti amsi itu fi mahalli raf'in fa'il. Kita lihat. Fa'ata fi'lun madhin, amsi mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'il, ya kan? Karena ini maksud itu waktunya. Waktunya kemarin telah datang gitu loh. Faham? Kemarin kan ada waktu enggak kemarin? Ada waktu enggak? Telah datang atau belum datang? Telah datang gitu loh. Jangan akan datang waktu kemarin. Enggak tepat seperti itu. Fi mahalli raf'in fa'il, na'am. Wa idza shahha an taqul, dan apabila dibenarkan untuk engkau katakan zurtuka fi amsi. Paham? Kalau seperti ini diperbolehkan juga zurtuka fi amsi. Aku telah mengunjungimu pada hari kemarin. Aku telah mengziarahimu, mengunjungimu pada hari kemarin. Fa amsi mabniyatun 'alal kasri. Paham ya? Berarti kalimat. Kalau mabniyatun kembali ke kalimat. Maka kalimat amsi mabniyatun 'alal kasri. Fi mahalli jarrin. Dia fi mahalli jarrin karena majrur dengan fi. Jadi pahami ya? Mafhum Abdullah? Na'am. Hasan? Abdurrahman? Ayo. Wa misalun mabni 'alal kasri aidan hadami. Sampai ada pantun itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Di situ syahidnya hadami itu mabni, enggak berubah sama sekali. Kenapa pantun ini disebutkan? Karena untuk meyakinkan bahwasanya sibawaihi itu mabni. Mirip enggak? Hadami dengan sibawaihi mirip enggak? Mirip. Sama-sama diakhiri dengan kasrahan itu. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau sibawaihi sudah berkata, itu benarkanlah udah. Kalau sibawaihi sudah berkata masalah bahasa Arab, masalah nahwu benarkanlah. Karena ucapan itu ya ucapannya sibawaihi itu yang benar. Kalau dalam masalah nahwu ya. Nah, makanya sebagai rujukan tolak ukur kan. Antum ingat enggak ketika perdebatan Syekhul Islam dengan siapa ketika di Mesir? Abu siapa? Abu Hayyan. Yang jadi rujukan Abu Hayyan kitab siapa? Sibawaihi. Sibawaihi jago nahwu memang. Punya kitab namanya Alkitab. Kitabnya namanya Alkitab. Kalau tidak salah itu tergantung cetakannya sih, ada yang lebih dari 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid tergantung cetakannya. Nah, ketika debat Syekhul Islam dengan Abu Hayyan, Abu Hayyan mengkritik Syekhul Islam, ya Syekhul Islam, engkau telah menyelisih apa yang ada dalam Alkitab. Ternyata kitab siapa? Kitab Sibawaihi. Akhirnya Syekhul Islam pun beliau cerdas, subhanallah. Beliau cerdas, jawabnya simpel aja. Nah, apakah Sibawaihi itu nabi hingga aku harus mengikuti kitabnya Sibawaihi? Di dalam kitabnya Sibawaihi itu ada kekeliruan, sekian jumlah kekeliruannya yang kamu tidak tahu dan Sibawaihi sendiri pengarangnya enggak tahu. Masya Allah. Terbantahkan atau tidak? Jadi Alkitab karya siapa? Sibawaihi. Nah, Sibawaihi itu enggak tahu kalau dalam Alkitab itu ada kekeliruannya. Abu Hayyan enggak tahu, pengarangnya sendiri enggak tahu. Syekhul Islam tahu. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya apa? Beliau lebih cenderung sandarannya ada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kitabnya Sibawaihi. Paham? Jadi Alkitab itu kan menurut Syekhul Islam kaget tuh. Alkitab. Beliau kira Al-Qur'an gitu loh. Ternyata Alkitab punya Sibawaihi. Makanya beliau mengatakan memangnya Sibawaihi itu nabi. Sehingga aku harus mengikuti apa yang ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada kekeliruan yang kamu itu enggak tahu dan Sibawaihi sendiri enggak tahu gitu loh. Jadi pahami ya? Nah, jadi kalau antum jumpai dalam tulisan atau artikel merujuk Alkitab itu kitab Sibawaihi. Nah, namanya Alkitab. Nah, hadami, syahidnya hadami di sini sering jadi contoh untuk apa barakallahu fiik? Untuk isim yang mabni al-kasri. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Naam.
Itu biasanya digunakan untuk apa? Membela si bawah. Kalau si bawah sudah berkata, benarkanlah sudah dia ucapannya itu. Karena yang diucapkan itu ya ucapan si bawah itu yang benar dalam masalah nahwu. Naam. Contohnya bagus itu. Nazali bimakna inzil. Naam. Nazali maknanya inzil, singgahlah, turunlah. Fahiya mabniyatun 'ala kasri, maka kalimat tersebut mabniyal kasri. Qalu haitsu, ucapan beliau haitsu hada misalun lidhamm. Ini contoh untuk yang mabniyal dhamm. Wa mithlu haitsu mundu, contoh yang seperti haitsu mundu. Jitu ila Jogja mundu amsi. Aku telah datang ke Jogja sejak kemarin misalkan. Qalu wasakin kam walam yakul wakam faqat, tapi ucapan beliau wasakin kam, beliau enggak katakan wakam gitu saja. Wa dzalika limunasabatin lafdhiyatin wa munasabatin ma'nawiyatin. Perhatikan, yang demikian itu karena ada kecocokan secara lafaz dan kecocokan secara makna. Kita lihat apa maknanya, maksudnya apa maksudnya. Fa ammal munasabatul lafdhiyah, adapun kecocokan secara lafaz, fali ajli iqamatil bait, dalam rangka untuk meluruskan apa? Meluruskan susunan timbangan pantun. Faham? Sehingga beliau mengatakan wasakinukam. Coba kalau antum langsung baca wakam, cocok enggak kira-kira? Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm, ka aina amsi haitsu kam. Kalau cocok kan? Makanya beliau tambahi wasakin. Faham? Wasakin kam. Itu tujuannya apa tujuan tadi? Li iqamati al-bait, dalam rangka agar lurus pantunnya itu. Mafhum? Karena dalam ilmu namanya ilmu arud, itu ilmu perpantunan, ilmu puisi itu ada aturan-aturannya, enggak sembarangan. Mafhum? Sehingga antum jumpai qasidah-qasidah pantun-pantun itu ada yang bentuknya akhirnya hurufnya satu semuanya. Mim semua, mimiyah namanya. Lam semua, lamiyah namanya. Nun semua, nuniyah namanya. Paham? Nah, seperti itu. Ada juga yang akhirnya tidak beraturan tapi disusun. Seperti ini. Ini kan enggak beraturan dalam artian barakallahu fiik, enggak semuanya sama hurufnya. Ada pertama alif, nanti berikutnya mim lagi. Paham ya? Berarti kan susunannya kelihatannya enggak beraturan tapi diurutkan. Kalau ujungnya alif, belakangnya alif. Berikutnya ujungnya mim, belakangnya mim. Mafhum? Yang seperti ini enggak bisa dikatakan lamiyah, enggak bisa. Atau dikatakan mimiyah enggak bisa karena enggak semuanya hurufnya mim itu loh. Mafhum? Nah, bisanya memang dikatakan pantun gitu. Kita lihat, li'annahu law qala wa kam faqat langkasaral baitu. Benar. Dikarenakan kalau seandainya beliau mengatakan kam langsung itu, niscaya akan rusak susunan pantunnya. Jadi bait bukan artinya rumah ya. Kalau antum artikan niscaya akan hancur rumahnya, keliru. Tapi apa? Akan hancur susunan pantunnya. Wa ammal munasabatul ma'nawiyyah, adapun kecocokan dari si makna, fali annahu lamma qala wal aslu fil mabni an yusakkana, dikarenakan tatkala beliau mengatakan hukum asal mabni itu an yusakkana, mabni as-sukun, ka'annahu qala was-sakinul ladzi ja'a al-asl, dan contoh yang sukun yang datang sebagaimana asalnya misal kam. Seakan-akan beliau mengatakan seperti itu, was-sakinu kam. Adapun yang sukun contohnya kam itu, seakan-akan ngomongnya gitu. Naam. Faja'ala lahu jumlatan mustaqillatan, maka beliau menjadikan untuknya kalimat tersendiri, jumlatan mustaqillah, kalimat tersendiri. Kalimat yang tersendiri. Li'annahu wal asl, dikarenakan itulah hukum asalnya sukun. Wa hadhi manqabatun lisakin, ini merupakan keistimewaan untuk sukun itu sendiri. Mafhum? Manqabah, keistimewaan, na barakallahu fiik, keutamaan atau keistimewaan untuk sukun itu sendiri, sehingga disendirikan. Wasakinu kam, karena dia asal. Sedangkan kalau asal itu enggak usah nanya lagi, kenapa kok sukun? Apabila sukun enggak usah nanya gitu. Wa amma qaulu ba'dil muhassyin, adapun ucapan sebagian muhassyin, apa muhassyin itu? Para pemberi catatan kaki, muhassyin. Nah, barakallahu fi hasyiyah itu kan catatan kaki. Muhassyin berarti pelakunya, ini berarti banyak orang. Dan adapun ucapan sebagian para pemberi catatan kaki, innama ja'ala lahu jumlatan mustaqillatan, hanya saja beliau menjadikan kalimat tersendiri liyubayyina, untuk menjelaskan annal mabniyya 'ala sukun katsirun, bahwasanya yang mabni sukun itu banyak. Fa hadza wa in kana qad aradahu al-muallif, naam, dan ini walaupun yang diinginkan oleh muallif di sini, lakinnal mabniyya 'ala sukun katsirun ma'rufun min qaulina, akan tapi mabni 'ala sukun itu banyak dan sudah dikenal sudah dikenal dari apa? Dari ucapan kita, al aslu fil mabni an yusakkana. Ucapan itu cukup.
Wal aslu fil mabni an sakana. Banyak yang mabni al sukun. Itu enggak perlu tambahan di akhir lagi. Falladzina rahu annahu innama ata bi jumlatin mustaqillatan. Falladzina rahu, adapun yang kami berpandangan annahu, bahwasannya beliau innama ata bi jumlatin mustaqillatin, beliau mendatangkan dengan kalimatnya sendiri litamsil bisakin, untuk memberikan contoh yang mabniyun as-sukun, li'annahu huwal asl, dikarenakan na barakallahu fik niyalah yang dikarenakan apa, itulah hukum asalnya mabniyun as-sukun. Wa qalu ka aina amsi haitsu wasakinu kam, ucapan tersebut madzakaral muallif huna ala sabilil misal, yang disebutkan oleh muallif di sini adalah dalam bentuk apa? Dalam rangka untuk memberikan contoh, la ala sabili al-hasr, bukan dalam rangka untuk membatasi. Itu hanya contohnya, bukan pembatasan. Itu hanya contohnya, bukan pembatasan. Naam. Lihat sini yang terakhir, perhatikan. Wa hal hadzal bina'u al-mukhtalif sababuhu ikhtilaful awamil. Sekarang yang mabni, yang tidak berubah-ubah ini, paham ya? Nah, barakallahu fiik, afan. Sekarang mabni al-mukhtalif yang berbeda-beda ini, apakah sebabnya itu karena perbedaan amil? Penting loh ya. Mabni kan ada mabni sukun, mabniul kasri, mabniul dhammi, mabniun alal fathi. Apakah perbedaan mabni ini karena sebabnya amil? Paham pertanyaannya? Jawabannya al-jawab la, bukan. Karena ingat, apa itu mabni? Sudah kita lewati kan? Mabni itu adalah sesuatu yang malazima akhiru halatan wahidah li ghairi amil. Sesuatu yang akhirannya itu dalam satu keadaan tanpa amil. Jadi amil itu enggak ada pengaruh sama sekali. Wujuduha ka'adamiha, secara dohirnya gitu. Paham, enggak pengaruh dengan lafadznya. Nah, bisa dipahami? Kita lihat. Kata beliau, laisa sababuhu ikhtilafal awamil. Bukan sebabnya karena perbedaan amil, bukan itu. Di anna mabninya la yataghayyar abada. Dikarenakan mabni itu enggak akan berubah selama-lamanya. Mabni itu enggak pernah berubah. Ada amil atau enggak ada amil, ya kayak gitu sudah. Enggak berubah sama sekali. Sibawaihi, ketika belum ada amil ya sibawaihi. Ketika ada amil baru mahalnya saja. Adapun lafadznya enggak berubah. Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Naam. Perhatikan kata beliau di sini. Taqulu masalan yasurruni man yukrimuka. Masyaallah, telah membuat aku senang orang yang memuliakanmu. Ya kan? Nah, man di situ isim atau huruf? Isim. Isim apa berarti? Isim apa di situ? Isim mausul, ya enggak? Isim mausul, untuknya berakal kan? Telah membuat aku senang man. Berarti man isim mausul mabni sukun fi mahli raf'in fa'ilan itu. Naam. Maf'ul bihnya mana berarti maf'ul bihnya? Ya itu yasurruni, ya-nya itu fi mahli nasbil maf'ul bih muqaddam. Wa akrim man yukrimuka, dan muliakanlah orang yang memuliakanmu. Lihat, man-nya enggak berubah. Wa marartu biman yukrimuka, dan aku berjalan dengan orang yang memuliakanmu. Man-nya enggak berubah. Faman, maka lafaz man lam tataghayyar ma'a annal awamil ikhtalafat. Lihat ini. Maka kalimat man itu enggak berubah sama sekali. Bersamaan bahwasanya amil-amilnya beda-beda situ, ya kan? Yasurruni, akrim, bi, atau alba di situ. Itu enggak mengubah sama sekali kalimat man. Faman fil misalil awal fi mahalli raf'in fa'il jelas. Wa fil misalil tsani fi mahalli nasbin maf'ul bih na'am. Wa fil misalil tsalits fi mahalli jarrin bi harfi jar jelas. Apa misalnya ya? Mahalnya paham ya? Secara lafaz enggak berubah sama sekali, cuma yang berubah mahalnya. Kalau mabni memang seperti itu. Jadi jangan pernah antum katakan mabniun marfu'un, keliru. Mabniun mansubun, gagal paham. Mabniun majrurun, jauh dari kebenaran. Kalau mabni jangan dikatakan marfu' wala mansub wala majrur, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Itu kalau mabni. Fal khulasatu, kesimpulannya, annal kalimata tanqasimu ila salasati aqsam, jelas. Bahwasanya kalimat itu kata terbagi menjadi 3 macam, ismin wa fi'lin wa harfin. Jelas, wadih? Naam. Wa taqaddama anna al-isma yanqasimu ila qismain, dan sungguh telah lewat bahwasanya isim terbagi menjadi 2, mu'rabin wa mabniyan, imma mu'rab ma mabni. Wal fi'lu yanqasimu ila qismain, dan fi'il terbagi menjadi 2, qismin mabniyan bi kulli hal. Dia pembagian pertama lah isim yang dia itu mabni atas semua keadaan, mabni terus, enggak pernah mu'rab, wa huwal madhi wal amr, jelas. Semua madhi semuanya mabni. Semua fi'il amr mabni semuanya, enggak punya mahal dalam i'rab. Wa qismin mu'rabin wa mabniyan, dan ada pembagian
fi'il yang ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari' wa huwal mudhari'. Mudhari' yang kita lewati ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kapan? Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung atau nun islah atau nun inas. Wal harfu kullu mabniyatun. Sedangkan huruf semuanya mabni. Wasabab min dzalika anna al-awamil la tatasallatu 'ala al-harfi, masyaallah. Sebabnya kenapa kalau huruf semuanya mabni? Dikarenakan amil-amil tidak bisa menguasai. Tatasallatu itu menguasai. Bahwasanya amil-amil tersebut tidak bisa menguasai huruf. Falam yahtaj ila al-i'rab, maka enggak butuh pada i'rab. Falau qulta masalan, kalau seandainya kau katakan sebagai contoh, marartu bi Zaidin, fal fi'lu huna lam yatasallat 'ala al-ba, masyaallah. Maka fi'il sini marartu tidak bisa menguasai ba, bal tasallata 'ala al-majrur, bahkan dia akan bisa menguasai yang majrur, Z-nya. Paham? Jadi memahami kalau ba-nya enggak bisa nih apa-apain. Walihada sharatil huruf kulluha mabniyatan, oleh karena ini menjadilah semua huruf mabni. Li'anal awamil la tatasallat 'alaiha, dikarenakan amil-amil yang ada tidak bisa menguasai huruf-huruf tersebut. Fala tahtaju ila taghyiri awakhiriha, maka enggak butuh untuk mengubah akhir-akhir huruf tersebut, karena akhir huruf tidak akan pernah berubah walaupun kemasukan amil, atau akhir-akhir mabni itu tidak akan berubah walaupun kemasukan amil. Nah, secara lafaz seperti itu ya, tapi mahalnya dikondisikan. Yang punya mahal mabni tapi punya mahal hanya apa kemarin? Hanya fi'il mudhari', dua keadaan itu yang punya mahal. Fi'il madhi, fi'il amr, huruf semuanya mabni tidak punya mahal dalam i'rab. Fi'il yang mabni punya mahal dalam i'rab cuma dua keadaan. Fi'il mudhari' yang bersama nun taukid mubasyaratan, kemudian dengan fi'il mudhari' yang bersama dengan nun al-inas, itu aja. Selebihnya enggak ada lagi yang punya mahal dalam i'rab. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.